Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti dari video-video sebelumnya tentang ilmu pengetahuan, ini saya akan tetap juga membahas tentang persoalan ilmu pengetahuan dan kelebihan daripada ilmu pengetahuan tersebut. Seorang penyair di sini berkata bahwasanya adalah dawim 'ala darsi la tufarikuhu wal ilmu bid darsi qama wa rattafa. Dawim 'ala darsi la tufarikuhu, biasakanlah selalu belajar, katanya. La tufarikuhu, dan janganlah kamu mencoba untuk memisahkan atau meninggalkan belajar. Fal ilmu bidresi qama wa rattafa, karena ilmu itu bisa jadi tetap dan semakin bertambah lantaran selalu dipelajari terus menerus. Memang saat ini yang ditampilkan mungkin di media-media nasional maupun di media-media internasional adalah wajah para politisi-politisi dan juga para model dan juga figuran. Tapi di balik itu semua banyak orang-orang yang tetap konsisten, ilmuwan-ilmuwan handal, baik ilmuwan-ilmuwan yang skalanya hanya skala nasional maupun skalanya internasional, tetap konsisten mentelaah, mempelajari, menseriusi penelitian-penelitiannya hingga mereka mampu memberikan sumbangsi besar terhadap kejayaan negerinya. Saat ini Iran ini adalah suatu negara di mana penganutnya adalah agamanya adalah agama Islam mayoritas. Walaupun di sana alirannya adalah aliran Syiah. Akan tapi banyak kita temukan ilmuwan-ilmuwan nuklir di sana yang tetap konsisten pada saat ini mempelajari tentang ilmu-ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, dan lain sebagainya yang masih bersangkutan dengan ilmu-ilmu kenukliran. Sampai saat ini Iran mampu menjadi sesuatu negara yang paling ditakuti oleh negara Israel. Karena kenapa? Karena Iran adalah salah satu negara di dunia yang memiliki ilmuwan nuklir. Dan tidak mungkin tanpa ilmuwan di negara Iran tersebut bisa mendapatkan atau bisa menciptakan nuklir yang begitu dahsyatnya kalau dilepaskan. Tidak mungkin tanpa ilmuwan-ilmuwan yang konsisten dan meneliti penelitian-penelitian hingga mampu membuat bom atau suatu ledakan yang sangat mengerikan itu tanpa jerih payah para ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana. Atau katakanlah seperti Indonesia ini saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam kebudayaan, baik dalam hubungan internasional maupun dalam infrastruktur jalan-jalan yang lebih mempercepat laju kendaraan untuk mencapai tujuan kita. Ini disebabkan oleh banyak bidarsi, katanya, dengan disebabkan oleh para jasa-jasa orang-orang yang terus konsisten mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Uni Soviet itu dulu maju karena di sana banyak menangkap orang-orang Yahudi, lalu dipekerjakan untuk membantu kemajuan teknologi di sana. Israel itu mayoritas doktor di sana, 80% itu doktor, lulusan S3, sisanya itu doktoran S1 dan profesor di sana. Kenapa? Karena pengetahuan ini sangatlah penting. Dunia ini tidak bisa hanya dikembangkan dengan politik dan figuritas saja, tapi pengembangan skill, pengembangan pengetahuan hingga kita bisa menikmati yang namanya Facebook, YouTube, dan sejenisnya. Sehingga penyair ini mengatakan dawim 'ala darsi la tufarikuhu.
biasakanlah selalu belajar dan janganlah kamu mencoba untuk memisahkannya. Karena mungkin tanpa ilmuwan, tanpa penelitian, karena tidak mungkin tanpa ilmuwan, tanpa penelitian itu minyak itu bisa ditemukan misalkan. Ya, tidak mungkin juga kalau tanpa ilmuwan dan tokoh-tokoh peneliti ini kita bisa menikmati listrik ini, lampu tidak mungkin. Atau tidak mungkin pula kita bisa menggunakan kendaraan, sepeda motor, menggunakan kendaraan mobil, pesawat misalkan, ke sana kemari cepat jalannya tanpa jasa-jasa yang telah dilakukan para ilmuwan-ilmuwan. Karena kenapa tidak bisa politisi ini mengembangkan suatu pengembangan kemanusiaan kecuali dia hanya dalam urusan soal kepemimpinan. Semua itu dilakukan oleh para ilmuwan.